Halo Sobat Token, kembali lagi bersama saya Ihau di channel J2. Dan kali ini saya akan ngebahas sebuah alur film yang penuh pengkhianatan, sandra, dan kejar-kejaran tanpa ampun. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita gas ke alur cerita film yang berjudul Canary Black tahun 2024. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu apa? Ya, nyentang. Kisah akan berfokus pada Avery, seorang agen intelijen yang menjalankan misi rahasia untuk mengambil flash disk yang berisi data penting milik Kenji, seorang pelaku perdagangan ilegal. Dengan strategi cermat, Avery berhasil menyusup ke markas target dan menyingkirkan penjagaan tanpa menarik perhatian. Di saat yang sama, Kenji tengah sibuk berbicara lewat telepon di ruangannya. Avery memanfaatkan celah tersebut untuk mendekat, menghadangnya, dan memaksanya membuka brankas tempat flash disk disimpan. Dan inilah yang terjadi. Ya, situasi tiba-tiba berubah kacau ketika orang-orang Kenji datang menyerbu, sehingga Kenji berhasil melarikan diri sambil membawa flash disk tersebut, meski sempat terluka akibat perlawanan Avery. Tak ingin kehilangan jejak, Avery terus memburu Kenji dengan gerakan cepat. Ia mengikuti jejak pelariannya, hingga tanpa diduga Kenji yang bersembunyi di balik dinding melancarkan aksi kejutan Dan ya, akhirnya Avery berhasil menguasai keadaan. Meski seorang wanita, skill bertarungnya terbukti sangatlah unggul. Terbukti saat konflik berakhir, Kenji berhasil dilumpuhkannya. Dan Avery pun sukses merebut kembali flash disk tersebut. Beres menuntaskan misinya, Avery pergi tanpa jejak dan melepas penyamarannya sebelum kembali ke Kroasia. Ia pun menjalani hidup yang sederhana sebagai istri David, ibu rumah tangga sekaligus pekerja kantoran. Dan malam itu, David menyiapkan makan malam romantis untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Wait, that's too much. When we went on that wine run that was in the shop next door, I saw you looking at it. Sebagai balasan, Avery memberikan hadiah sederhana yang justru membuat David sangat bahagia. Dan juga Avery mengajak David makan malam di restoran tempat pertama kali mereka bertemu. Keduanya berjalan santai menikmati suasana yang romantis. Clothing optional. Okay. Now you're piquing my interest. Keesokan harinya, Avery bersiap berangkat kerja. Di sana, David sempat menyarankan agar ia beristirahat karena terlihat lelah. Namun, Avery menolak dan justru mengajaknya berlibur di akhir pekan. Sesampainya di Aventuris Management, Avery disambut atasannya yaitu Jarvis dan menyerahkan hadiah jam tangan eksklusif dari Jepang. Don't worry, it's a knockoff. Jarvis menerimanya dengan senang sebelum mengajaknya masuk ke ruangan tersembunyi yang ternyata menjadi kantor intelijen. Dan juga di ruangan tersebut digelar rapat penutup yang dihadiri oleh Avery, Jarvis, dan agen lain bernama Black. Black mulai membuka file dari flash disk yang berhasil diamankan oleh Avery yang berisi data sensitif tentang jaringan pemasok ilegal serta kelompok ekstrim yang terhubung dengan Kenji. Pembahasan pun kemudian beralih ke insiden saat Avery berada di Jepang. Jarvis kemudian menjelaskan kemunculan sosok yang bernama Kali di Krakow, Polandia, yang seorang eksekutor profesional yang dikenal patuh aturan. Namun kali ini bertindak di luar kebiasaan setelah menindak anggota kelompok kriminal yang dianggap melanggar kesepakatan. Jarvis menekankan bahwa insiden tersebut bisa menjadi petunjuk penting untuk melacak Kali, sosok yang selama ini sulit dijangkau dan berpotensi membawa keberhasilan besar. Setelah rapat, Avery diminta pulang untuk beristirahat dan setibanya di rumah, ia sempat menyapa tetangga seperti biasa. Namun saat masuk, Avery mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Di lantai, ia mendapati kacamata David yang sudah pecah, membuatnya panik dan menyadari bahwa sang suami telah dibawa pergi oleh pihak tak dikenal. Tak lama kemudian, ponsel di atas meja pun berbunyi yang jelas sengaja ditinggalkan. Dalam percakapan, Breznov mengaku membawa
membawa David dan memberi perintah kepada Avery untuk mengambil file rahasia yang bernama Canary Black. You have 9 hours to get me what I want. File yang diminta itu diklaim tersembunyi di gigi palsu seorang tahanan di fasilitas intelijen lain, lalu harus diserahkan di bilik telepon di Gang Gajeva. Brezhnov menjelaskan Avery tak boleh melibatkan pihak manapun dan memberinya batas waktu 9 jam dengan ancaman serius jika perintah tak dipenuhi. Merasa ancaman itu hanya gertak sambal, Brezhnov lalu menyambungkan panggilan yang memperdengarkan suara David, mengguncang perasaan Avery sekaligus menguatkan tekadnya. Ia segera menghubungi Sorina, seorang ahli peretasan, untuk melacak panggilan terakhir. I need a favor. Fuck your favors. Inilah Sorina yang menjelaskan bahwa ponsel Brezhnov adalah perangkat sekali pakai yang hanya memancarkan sinyal-sinyal sebelum mati. Meski begitu, ia berhasil menangkap jejak terakhir dari wilayah selatan di kota dan meminta Avery menunggu hingga lokasi pastinya ditemukan. Sambil menunggu kabar, Avery kembali ke kantor untuk menelusuri informasi tentang file Canary Black. Namun Avery tak menemukan satupun catatan terkait. Lalu beralih menelusuri identitas tahanan yang dimaksud. Dari data menunjukkan sosok tersebut adalah Laszlo, mantan agen intelijen yang dipenjara karena kasus kebocoran informasi dan kini ditahan di fasilitas khusus di bawah pengawasan agen senior Carter Maxwell. Tanpa menunda waktu, Avery pun mengirim email untuk meminta izin bertemu. Tak lama, Sorina berhasil melacak lokasi sinyal terakhir. Avery segera menuju alamat tersebut, namun para pelakunya sudah pergi. Yang tertinggal hanya cincin kawin David dan sebuah ponsel di atas meja. Yeah. Brezhnov pun menegurnya karena mencoba melacak panggilan. Ia juga mengungkapkan bahwa Avery berada dalam situasi berbahaya dan tak boleh bergerak sembarangan. Meski terjebak, Avery tetap tenang. Dengan cepat ia meraih kaki meja di dekatnya dan... Ya, Avery berhasil menyingkirkan perangkat berbahaya itu keluar ruangan hingga tak melukainya. Tanpa menunda waktu, Avery menuju fasilitas CIA untuk menemui Laszlo. Dan setibanya di sana, ia dihadang oleh agen Carter yang bertanggung jawab atas keamanan tahanan. Awalnya Carter menolak, namun Avery meyakinkan bahwa informasi dari Laszlo penting untuk menyelidiki keterkaitan insiden di Krakow dengan jaringan ilegal. Involved an assassin named Kali. I need to know what his connection is. Akhirnya Avery diizinkan masuk dengan pengawasan dari ruang terpisah. Di sana Avery langsung menyinggung soal file Canary Black. Karena Laszlo enggan bekerja sama, Avery mengambil langkah tegas hingga berhasil mendapatkan file yang disembunyikan olehnya dan... Ya, setelah diambil, gigi palsu itu ternyata kosong. Dan saat Carter masuk, Avery segera melumpuhkannya dan mencoba kabur. Melihat gigi palsu tanpa isi, Carter mengira Avery telah membawa file Canary Black. Ia pun memerintahkan penguncian total fasilitas dan memimpin pengejaran besar-besaran. Akan tetapi... tindakan yang dilakukannya barusan membuat Avery dicap sebagai pengkhianat dan resmi diburu oleh CIA atas tuduhan mengancam keamanan nasional. Sementara terus menghindari kejaran, waktu kian menipis dan suaminya masih disandra. Kini Avery harus membuktikan dirinya tidak bersalah sekaligus menemukan keberadaan sebenarnya dari file Canary Black. Dalam pelariannya, Avery menyadari penculikan David terhubung dengan agenda besar. Canary Black bukan sekedar alat tawar, melainkan kunci yang bisa menjatuhkan tokoh berpengaruh dan mengguncang stabilitas negara. Situasi yang makin genting membuat Evans memberi wewenang penuh kepada Jarvis dan Carter. Yes, sir.
Penyelidikan pun mengarah kepada David yang terbukti hanyalah warga sipil. Namun jejak digitalnya menimbulkan tanda tanya. Ponselnya sempat tidak aktif, sementara catatan ATM menunjukkan adanya penarikan dana. Data lain juga menunjukkan David membeli 2 tiket pesawat pada pagi itu, salah satunya atas nama Olga Miraf, identitas samaran yang pernah digunakan oleh Avery, dan penerbangan Wina ke Roma dijadwalkan berangkat 3 jam lagi. Jarvis dan Carter pun menyimpulkan Avery berniat melarikan diri dan mengarahkan tim ke bandara untuk mencegatnya. Namun tanpa mereka sadari, Avery malah muncul di depan rumah Jarvis. Dengan tenang, ia meminjam ponsel istri Jarvis dan langsung menghubunginya. I'm sure Jarvis will sort it out. Avery menjelaskan bahwa semua tindakannya dipicu oleh situasi darurat. David diculik dan Canary Black diminta sebagai tebusan. Menyadari besarnya ancaman di balik kasus ini, Jarvis berpura-pura berbincang dengan istrinya agar Carter tidak curiga. Avery juga menegaskan bahwa file Canary Black tidak pernah berada di gigi palsu Laszlo, sehingga bertolak belakang dengan dugaan awal. Someone kidnapped David. They want the Canary Black file. Avery mengaku belum mengetahui lokasi pasti dari file Canary Black, namun yakin bisa mengungkap dalang di balik penculikan David. Ia juga menegaskan dirinya bukan pengkhianat dan meminta Jarvis datang untuk membuktikannya. Jarvis, Carter, dan tim pun bergegas ke rumah Avery dan Carter langsung memerintahkan penggeledahan. Namun rumah itu tampak rapi, membuat kecurigaan semakin kuat. Di tengah situasi yang tegang, Jarvis tetap membela Avery, meyakini bahwa David memang diculik. Number one for a kidnap and ransom. Gagal meyakinkan mereka, Avery mencari bantuan Henrik, penyedia informasi terpercaya dengan harga tinggi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang diperas dan meminta Henrik melacak agen asing serta eksekutor bayaran di kota itu. Henrik setuju dengan peringatan bahwa risikonya besar dan ini akan menjadi bantuan terakhirnya. Avery lalu menuju apartemen rahasia untuk mengambil uang pembayaran, dan saat mengambil kunci, tiba-tiba dan ya, dengan sigap ia berhasil mengendalikan keadaan setelah perlawanan singkat. Tak lama kemudian, ponsel milik lawannya berdering dan Breznov yang berbicara, mengabarkan bahwa seluruh uang Avery telah mereka ambil. Saat diperiksa, berangkasnya memang sudah kosong. Avery kembali menegaskan bahwa Canary Black tidak ada pada gigi palsu Laszlo, tetapi Breznov menuduhnya berbohong. Terlebih kini Avery juga tengah diburu oleh CIA. Ia juga melakukan panggilan video, memperlihatkan kondisi David dan memberi tenggat 4 jam. Dalam keputusasaan itu, Avery menghubungi Jarvis dan mengatur pertemuan rahasia. Di sana, Jarvis menjelaskan bahwa Avery kini diburu oleh CIA karena dicurigai membawa Canary Black. Sementara bukti kuat soal penculikan David belum ditemukan. Your house was clean. David's made transactions in Vienna. Tanpa sepengetahuan Avery, Jarvis telah memberitahu Carter. Tak lama berselang, Carter datang segera langsung menahan Avery dan membawanya ke markas CIA untuk pemeriksaan intensif. Let's go. Di tengah perjalanan, iring-iringan kendaraan tiba-tiba dibuntuti oleh sekelompok pria bertopeng yang ternyata orang Breznov. Dengan cepat, mereka membuat salah satu mobil konvoi lumpuh, menyisakan hanya mobil Carter dan Jarvis. Kekacauan memuncak ketika sekelompok bertopeng itu melancarkan serangan dan memicu baku tembak sengit di tengah jalan. Akan tetapi, melihat kekacauan itu sebagai celah, Avery memanfaatkannya untuk melawan. Alhamdulillahnya ia berhasil selamat dari insiden tersebut dan segera melepaskan ikatannya. Carter pun mencoba menghentikannya, namun Avery langsung melakukan ini. Sementara itu, Jarvis hanya bisa menyaksikan dari kejauhan tanpa mampu ikut campur. Dengan cemas, ia melihat Avery terus diburu oleh pria bertopeng. Saat mencari tempat berlindung, tiba-tiba
Betapa terkejutnya Avery saat membuka topengnya dan mendapati bahwa pria itu adalah Niklaus, tetangganya sendiri. Ia tak sempat menggali keterangan lebih jauh karena Niklaus sudah tak bernyawa. Avery lalu mengambil ponselnya dan memotret wajah Niklaus sebagai bukti. Kematian Niklaus memicu amarah Abby yang merupakan istrinya. Sementara Breznov tetap terobsesi pada Canary Black dan menyingkirkan anak buahnya yang dianggap gagal. Ia bahkan memberi Abby izin untuk memburu Avery setelah file itu didapatkan. Di sisi lain, terungkap bahwa Direktur CIA yaitu Evans bersekongkol dengan Breznov dan sejumlah pejabat korup untuk menjebak Avery dengan rencana menangkap dan menekannya demi mendapatkan kebenaran. Sementara itu, Avery kembali menemui Henrik yang mengungkapkan bahwa Evans kini turun tangan langsung memburunya. Meski kekurangan dana akibat apartemennya yang dibobol, Avery memohon bantuan dan Henrik akhirnya setuju membantu sekali lagi. Avery menukar informasi tentang Kenji demi mendapatkan bantuan Henrik. Ia menerima daftar kelompok kriminal dan mulai mencurigai Kali sebagai dalang utamanya. Foto Niklaus pun mengungkap identitas aslinya sebagai Ronning Van Klaus, kontraktor bayaran yang selama ini menyamar. I picked up your shopping list. Henry kemudian menyerahkan perlengkapan yang dibutuhkan, dan malam itu Avery menginap di hotel yang sama dengan Evans menggunakan identitas baru. Betapa terkejutnya ia mendapati Avery sudah berada di ruangannya. Dengan cepat Avery pun melakukan aksinya. Avery menuntut Evans mengungkap kebenaran tentang Canary Black. Meski awalnya menyangkal, namun sikapnya berubah setelah Avery menunjukkan bukti keterkaitannya dengan Breznov dan penculikan David. Ia akhirnya mengakui bahwa file Canary Black memang ada, tapi tidak pernah berada pada Laszlo. Evans mengungkapkan bahwa file Canary Black telah dipindahkan dan disembunyikan sebagai jaminan oleh pihak-pihak berpengaruh di pemerintahan. Sementara Breznov hanyalah pion dalam permainan besar itu. Mendengar pengakuan tersebut, Avery menyadari bahwa dirinya dan David hanyalah korban konspirasi tingkat tinggi yang jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Ia pun menegaskan bahwa Laszlo tidak bersalah dan semua tindakannya semata-mata dilakukan demi menyelamatkan suaminya. Evans berusaha menenangkannya dan mengajak bekerja sama sambil memperingatkan resiko besar jika Canary Black terbongkar. Dari sikapnya, Avery menangkap bahwa Evans sebenarnya mengetahui lokasi file tersebut. Tanpa ragu, Avery mengambil identitas Evans, mengakses laptopnya, dan menuntut kata sandi. Namun, Evans yang enggan bekerja sama justru sengaja memberikan sandi yang salah. Sampai akhirnya... Dan ya, terungkaplah bahwa file Canary Black hanya bisa diakses melalui sistem khusus di gedung PLK Technologies. Frustasi dengan situasi tersebut, Avery pun langsung melakukan ini. You're a smart one. Untuk meminta bantuan terakhir, ia pun segera menghubungi Sorina, sekaligus meminta Jarvis mencarikan cetak biru gedung PLK Technologies. Meski penuh resiko, Jarvis memilih membantunya dan mengirimkan data itu secara diam-diam. Tak lama kemudian, Avery bertemu dengan Sorina di sekitar gedung. Dengan perlengkapan yang telah disiapkan termasuk pesawat nirawak, Avery bersiap menyusup dan menjalankan misi penentunya. Avery menyusup ke ruangan sistem utama, menemukan Canary Black lalu menyalinnya ke flash disk. Sementara itu di hotel, Emma mendeteksi akses mencurigakan dari ID Evans. Tim keamanan segera masuk ke dalam kamar dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan ia terikat. Tepat sebelum sistem terkunci sepenuhnya, Avery sudah mengamankan file tersebut dan segera melarikan diri. Dalam situasi genting, ia menghubungi Sorina dan meminta pesawat nirawak menjemputnya. Akan tetapi beres dengan itu, Avery segera melompat menuju pesawat nirawak yang menunggunya. Namun para penjaga dengan cepat bereaksi dan mencoba menghentikan pelariannya sehingga
Avery yang selamat segera membuka file Canary Black dan terkejut mendapati isinya bukan data pemerasan, melainkan program berbahaya yang mampu melumpuhkan sistem digital dalam skala global, mengacaukan komunikasi dan mengganggu infrastruktur penting. File itu dirancang menargetkan wilayah dan jaringan tertentu secara spesifik. Menyadari ancaman besar itu, Avery segera mengamankan flashdisk tersebut dan menghancurkan perangkat Sorina agar data itu tak jatuh ke tangan siapapun. This doesn't sound like Kali's MO. Tak hanya itu, ia pun meminjam ponsel Sorina untuk mengirim pesan kepada Jarvis sebagai langkah cadangan agar keberadaan mereka bisa terlacak. Dengan waktu yang kian menipis, Avery segera menuju ke Gang Gajeva, lokasi yang ditentukan oleh Breznov untuk menunggu panggilan dari suaminya yang disandra. Di tengah perjalanan, Avery kehilangan fokus dan mengalami kecelakaan ketika mobilnya tertabrak dari samping. Meski terluka, ia memaksakan diri untuk bangkit. Dengan tergesa, Avery terus menuju Gang Gajeva, tempat bilik telepon yang terus berdering menunggunya. Akan tetapi di sisi lain, Evans memerintahkan CIA dan para kontraktor untuk memburu Avery. Sementara Jarvis diam-diam melacak sinyal ponselnya. Saat Evans menyadari Jarvis menghilang dari pengawasan, Breznov dan kelompoknya berhasil membuka isi Canary Black, menguasai program berbahaya tersebut dan melanjutkan rencana besar yang mengancam stabilitas global. Hacker Breznov berhasil menembus sistem keamanan KTT Persatuan Global di New York. Di tengah pertemuan para pemimpin dunia, Breznov muncul di layar dengan wajah tertutup, mengklaim kendali atas Canary Black, program berbahaya yang mampu melumpuhkan jaringan global dan mengguncang pasar keuangan. Ia menuntut tebusan sebesar 1% dari PDB tiap negara, yang bernilai total sekitar ratusan triliun dolar, sambil mendemonstrasikan ancamannya dengan memadamkan pasokan listrik di sebuah kota besar. Breznov memberi tenggat waktu 1 jam, membuat para pemimpin dunia panik dan terpaksa mempertimbangkan tuntutannya. Terungkap bahwa Canary Black sejatinya dikembangkan oleh CIA sebagai senjata digital strategis, sehingga kini lembaga itu harus bertanggung jawab dan segera melacak sumber pemerasan Breznov. Sementara itu, Jarvis melacak posisi Avery melalui ponsel yang dikirimkannya dan bergerak sendiri menuju lokasi. Dengan nekat, Jarvis berhasil menyelinap masuk dan melewati para penjaga sebelum menembus terowongan bawah tanah. Namun pada akhirnya ia tertangkap juga. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Kepala Badan Keamanan Nasional Kroasia adalah dalang di balik seluruh kekacauan ini. If you're alone, that means you're helping her. Ia menuntut penjelasan tentang keberadaan Avery dan memperingatkan bahwa CIA akan terus memburu Breznov. Tetapi ancamannya itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Breznov dan segera ia pun menghabisinya. Setelah beres dengan Jarvis, Breznov memerintahkan anak buahnya untuk membuang jasadnya dan mematikan ponselnya, tanpa menyadari bahwa jam tangan Jarvis masih mengirimkan sinyal pelacak. Segera ia pun menemui Avery dan mengejeknya, juga menyalahkan kelemahannya sebagai pemicu kekacauan global. Made me a very rich man. You're a bleeding heart nationalist. This can't just be about money. Avery memohon agar Canary Black tidak dilepaskan, namun Breznov mengabaikannya dan menilai pihak tertentu pantas menanggung akibatnya. Setelah beres ngebacot, Breznov menyuruh Abby membawa David ke hadapannya dan langsung melakukan ini. David! Beres memberi perintah keras, Breznov pun pergi. Abby yang diliputi amarah memanfaatkan momen itu untuk meluapkan dendam atas kematian suaminya. Namun David berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan berusaha melawan orang-orang Breznov yang datang menghadang. Meski dalam keadaan terluka, David dengan cekatan menghadapi para penghalang satu persatu. Avery hanya terpaku, kagum melihat suaminya mengendalikan situasi. Saat akan melepaskan rantai Avery, tiba-tiba
Dan ya, Avery menuntut penjelasan David yang akhirnya mengakui segalanya. Ia menjelaskan bahwa Canary Black bocor ke tangan Breznov karena manipulasi Laszlo dan penculikan itu dirancang sebagai jebakan untuk Avery. Terungkap pula bahwa David sebenarnya adalah Kali, target utama CIA dengan utang besar dan rencananya kini berubah menjadi ancaman. David bersumpah cintanya tulus, namun Avery yang marah meninggalkannya. Meski hubungan mereka retak, keduanya terpaksa bekerja sama. Di sisi lain, tim CIA akhirnya menemukan lokasi terakhir Jarvis. Saat Avery menyusuri terowongan gelap, ia terkejut melihat Jarvis tergeletak tak bernyawa. Sementara itu, David menemukan panel listrik utama di terowongan dan memutus aliran listrik serta koneksi internet di seluruh area bawah tanah. Avery akhirnya tiba di ruangan tempat Breznov berada, mengamati sekeliling untuk mencari sudut terbaik untuk menyerang. Dan saat lampu kembali menyala, ia langsung melakukan aksinya. Ya, Avery berhasil menyingkirkan sebagian besar anak buah musuh, menyisakan Breznov dan tim IT-nya. Tak ingin kehilangan jejak, Avery terus mengejarnya sampai akhirnya memaksa mereka terlibat dalam pertarungan brutal jarak dekat sehingga beres menaklukkan Breznov, kini menyisakan teknisi IT yang terluka yang mencoba mengunggah Canary Black. Tetapi Avery tiba tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Tak lama kemudian, David menemui Avery dan dengan tulus memohon kesempatan untuk memulai hubungan mereka dari awal. David menegaskan cintanya tulus dan ingin memperbaiki semua kesalahan. Namun Avery menolak dan mengembalikan cincin kawin mereka, menandai akhir hubungan dan pilihannya untuk hidup tanpa kebohongan. Tim CIA pun tiba dan mengepung lokasi. Dalam kekacauan, David melarikan diri ke sungai, sementara Avery ditangkap dan dibawa ke markas CIA. Di ruang interogasi, Evans marah menuduh Avery merusak reputasinya dan bersumpah akan membuatnya menyesal. Namun, kemarahan itu justru memicu reaksi tegas dari Avery, sehingga tiba-tiba seorang wanita yang bernama Elizabeth Mills memasuki ruangan interogasi. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai utusan presiden dan menyampaikan keputusan penting terkait insiden besar yang melibatkan Avery. Presiden memutuskan membentuk unit elit baru bernama MC6, sebuah satuan rahasia untuk misi beresiko tinggi yang melampaui kemampuan lembaga federal manapun. Elizabeth juga menawarkan Avery kesempatan bergabung dengan MC6, menegaskan bahwa di tengah tekanan ekstrim, Avery tetap membuktikan dirinya sebagai agen yang luar biasa. Assuming they can contain me. Namun ada peringatan tegas, jika menolak, Avery akan dipenjara seumur hidup atas kekacauan yang terjadi. Tanpa pilihan lain, ia pun menerima tawaran itu. Dan setelah dibebaskan, Avery berjalan pulang sambil merenungkan semua yang telah dilaluinya. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan dari film ini adalah dalam situasi paling gelap sekalipun, keberanian dan keteguhan hati bisa mengubah takdir. Teruslah bergerak maju, kendalikan ketakutanmu, dan jangan biarkan rahasia atau ancaman menghentikan langkahmu. Saya Ihau mewakili jajaran tim Jetumupi yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.